Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumahira Nur Atika, NIM 09105804210448. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit materi dengan mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara. Materi yang pertama yaitu bentuk negara. Bentuk negara dibagi menjadi 8. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat juga berwenang untuk mengatur seluruh daerah. Yang kedua yaitu negara serikat. Negara serikat adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Yang ketiga yaitu perserikatan negara. Perserikatan negara adalah perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh baik ke dalam maupun keluar. Pada umumnya, perserikatan negara dibentuk berdasarkan perjanjian untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tertentu, misalnya penyelenggaraan politik, luar negeri, dan pertahanan keamanan bersama. Yang keempat yaitu unipersonal. Unipersonal adalah gabungan antara dua negara atau lebih karena memiliki raja yang sama, tetapi perbatasan, sistem hukum, dan kepentingan masing-masing negara tetap berbeda. Unipersonal tidak sama dengan federasi yang merupakan satu negara. Selain itu, konsep ini juga tidak sama dengan unidinasti. Yang kelima yaitu dominion atau negara dominion. Negara dominion merupakan gabungan negara-negara merdeka yang mengingatkan diri dalam apa yang disebut the British Commonwealth of Nations. Penggabungan negara-negara ke dalam bentuk dominion ini hanya mungkin terjadi pada negara bekas jajahan Inggris yang telah memperoleh kemerdekaan. Yang keenam yaitu negara protektorat. Negara protektorat adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Yang ketujuh, daerah mandat. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintah, daerah mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi ke rendah, dengan tanggung jawab dan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Yang kedelapan, daerah trusti atau perwakilan. Daerah perwakilan adalah negara-negara yang pemerintahannya diawasi oleh Dewan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya daerah perwakilan ini merupakan hasil dari Perjanjian San Francisco sesudah Perang Dunia Kedua. Materi yang kedua yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, monarki. Adapun jenis-jenis monarki yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, monarki parlementer, monarki elektif, monarki dual, dan monarki pencerahan. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan oligarki. Oligarki adalah salah satu bentuk pemerintahan di samping demokrasi, otokrasi, aristokrasi, hingga monarki. Setiap negara menganut bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Hal ini tentunya disesuaikan dengan tujuan negara tersebut. Yang ketiga, demokrasi. Demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat. Bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan secara langsung oleh rakyat atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Materi yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan negara di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Yang kedua, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Materi yang keempat yaitu sistem politik. Sistem politik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kelengkapan negara. Yang kedua, infrastruktur politik adalah segala sesuatu di luar alat kelengkapan negara secara formal, tetapi tetap memberikan pengaruh dan andil terhadap kebijakan. Materi yang kelima yaitu aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Aspek-aspek perbandingannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.